Kumpulan khotbah lama, selamat datang di saluran kami. Di channel ini, kami akan memperkenalkan Anda, khotbah-khotbah lama dan bermakna dari para pendeta dan pembicara terkemuka. Ini adalah pelajaran abadi yang tidak lekang oleh waktu dan menginspirasi hidup kita. Kumpulan khotbah lama ini dibawakan oleh Pendeta Kris Muntu. Khotbah lama ini diabadikan pada hari Rabu, tanggal 23 Mei tahun 2003. Khotbah ini sudah berumur 20 tahun, namun firman Tuhan selalu baru dan tidak ada yang usang. Ayat nats khotbah diambil dari Efesus pasal 6, ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kata kuat dalam bahasa Yunani asli adalah enisiomai, yang berarti memperkuat diri sendiri. Ini menunjukkan bahwa ada tindakan yang perlu kita ambil untuk menerima kekuatan dari Tuhan. Tindakan tersebut adalah dengan mengandalkan Tuhan dalam segala hal, berdoa dengan sungguh-sungguh, membaca Alkitab setiap hari, melakukan kehendak Tuhan. Akhir kata, jangan lupa channel kami, like dan subscribe dan bagikan video ini kepada mereka yang Anda cintai. Mari bersama-sama tumbuh dalam iman dan menjadi berkat orang di sekitar kita. Tuhan memberkati. Production 2023. Kali kelima saya jumpa Bapak Ibu Saudara, dan selalu kita percaya bahwa perjumpaan kita karena Tuhan. Amin. Nampaknya selaras apa yang akan kita bicarakan dengan pengakuan iman. Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara membicarakan dari Efesus 6 ayat yang ke-10 saja. Efesus 6 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Inilah tulisan Rasul Paulus buat jemaat di Efesus. Dan bagian ini sebelum penutup, yakni salam. Setiap tulisan Rasul Paulus berakhir dengan penutup dalam bentuk atau perikop yang disebut salam. Dengan muncul kata akhirnya yang terpisah, saya menangkap bahwa Rasul Paulus ingin membawa kita semua sampai pada bagian yang satu ini. Sepertinya ini klimaks, sepertinya ini target dari kehidupan orang percaya. Mari lihat ketika kita sedang dalam perbincangan, diskusi, kemudian satu diantaranya bilang begini, akhirnya kesan yang kita tangkap, pembicaraan itu sudah sampai pada konklusi, sudah sampai pada kesimpulan. Atau kalau orang dalam perjalanan, kemudian ada yang bilang akhirnya kesan yang kita tangkap sampai sudah pada tujuan yang dimaksud. Betul tidak saudaraku? Nah, dengan muncul kata akhirnya yang terpisah, Rasul Paulus jelas sekali ingin membawa kita sampai pada bagian yang satu ini. Sepertinya Rasul Paulus ingin bilang begini, engkau lakukan nasihatku pada pasal yang pertama indah luar biasa. Ditambahkan pada pasal yang kedua, apalagi pada pasal yang ketiga, keempat, bahkan sampai pada pasal yang kelima. Kalau engkau tidak sampai pada bagian yang satu ini, engkau tidak akan pernah mencapai klimaks kehidupan manusia percaya. Puncak kejayaan kekristenan ada pada bagian yang satu ini. Saudara kasih dalam Tuhan, saya sungguh mengagumi Rasul Paulus. Sehingga buat saya pribadi, Rasul Paulus merupakan tokoh ranking kedua setelah superstar Yesus Tuhan. Ranking satu tidak boleh digoncang dengan alasan apapun. Tuhan Yesus tetap ranking satu sampai kapanpun. Betul tidak saudaraku? Untuk ranking kedua dan seterusnya, antar kita bisa beda pandangan. Ada saudara yang mengagumi Daud, Abraham, Musa, dan seterusnya. Buatku pribadi, Rasul Paulus itu ranking kedua. Kenapa? Bukan saja penulis 70% kitab perjanjian baru, namun isi baik pengajaran pun nasihat luar biasa, yang karenanya saya kagum dengan beliau. Kalau Anda amati,
Sejak Efesus pasal 1 ada banyak pengajaran dan nasihat yang brilian. Pasal 2 pun demikian, pasal 3 tentu, 4 dan 5. Itu kumpulan pengajaran, kumpulan nasihat yang luar biasa. Begitu sampai pada bacaan tadi, Rasul Paulus berkata, akhirnya. Apa yang Rasul Paulus ingin kita capai? Tentu ini kerinduan Tuhan juga. Sebab kalau saya amati, Rasul Paulus itu memposisikan dirinya sebagaimana halnya Yohanes sebagai sahabat mempelai pria. Sebagai sahabat mempelai pria, Yohanes pun Rasul Paulus tahu persis apa isi hati sang mempelai. Siapa mempelai pria dalam gereja Tuhan? Yesus kekasih jiwa kita. Betul saudaraku? Nah, dan ini dikeluarkan, dibagikan dalam bentuk pengajaran. Jadi bukan semata kehendak Rasul Paulus, tentu inilah kehendak mempelai pria, Yesus Tuhan. Betul saudaraku? Apa yang ini yang seharusnya kita capai? Kalimat lanjut berkata, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Semestinya kekristenan memang sangat berakar, memang kuat di dalam Tuhan. Dan kekristenan yang kuat di dalam Tuhan juga semestinya bisa ditandai. Contoh soal, kalau kita bicara tentang seorang yang kuat. Kuat loh dia. Kau tahu? 3 kuintal enteng sekali angkat. Kuat loh dia. Kau tahu? Begitu dia buka baju, tarik napas sedikit, kemudian dia rentangkan, banyak telur. Kuat loh dia minumnya. Kau tahu? 5 botol belum apa-apa, orang lain sudah terkapar. Kuat loh dia judinya. Kau tahu? Tidak ada hari tanpa judi buat dia. Kalau ibu-ibu barangkali, ibu itu kuat loh belanjanya. Kau tahu? Tiap hari ke mall, tiap hari ke supermarket. Misal saja. Pokoknya orang yang disebut kuat pasti punya tanda, betul tidak? Begitupun kekristenan. Kalau dia sungguh kuat di dalam Tuhan, setidaknya dalam 5 perkara dia bisa ditandai. Yang pertama, ketika dia beribadah menghampiri Tuhan, dan ini sudah kita bicarakan, hal indahnya langkah peribadatan. Yang kedua, ketika dia tertib membaca dan merenungkan firman. Yang ketiga, ketika dia punya minat kuat untuk berdoa puasa. Yang keempat, ketika dia menghadapi pergumulan, dia tidak pernah kecewa, apalagi mundur dari Tuhan. Dan yang kelima, khusus bagi setiap saudara yang sudah terlibat dalam pelayanan, saudara selalu mempersiapkan diri agar ketika bertugas mampu mempersembahkan yang terbaik bagi Raja di atas segala raja. Amin. Saudara tahu apa jadi kalau kita kuat di dalam Tuhan? Kalimat terakhir memberikan gambaran. Kalau kita kuat di dalam Tuhan, maka kita akan berada di dalam kekuatan kuasanya. Ya, saya jadikan alat peraga saja ini gelas. Misalkan gelas ini Tuhan dan benda di tangan saya ini hidup kita masing-masing. Kalau kita kuat di dalam Tuhan, tadi kalimat terakhir berkata, kita akan berada di dalam kekuatan kuasanya. Sini saja. Kalau kita kuat di dalam Tuhan, maka kita bukan di luar, tapi di dalam kekuatan kuasanya. Mari lihat, gelas lambang Tuhan, benda di dalam sana menggambarkan kehidupan kita. Kalau kita begini keadaannya, maka tidak mungkin dijangkau. Iblis tidak punya peluang menyerang, bahkan juga tidak punya kesempatan untuk merampas apa saja yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita semua. Betul tidak? Halo? Kalau engkau kuat di dalam Tuhan, gambarannya tadi kita akan berada di dalam, bukan di luar. Kalau di luar, misalnya nih saya tarik kembali. Misalnya benda ini di luar, maka bisa diacak-acak, mudah untuk dijangkau. Misalkan saya iblis, saya bukan iblis. Bisa saya jangkau, bisa saya remet-remet, bahkan saya banting, saya injak-injak. Betul tidak saudaraku? Betul tidak? Anda akan jadi bulan-bulanan. Anda akan jadi bahan permainan. Tapi kalau engkau kuat di dalam Tuhan, maka engkau akan berada
Di mana? Di dalam kekuatan kuasanya. Betul saudaraku? Anjuran ini nampak lebih dahsyat setelah saya melihat sampai pada bahasa asli. Dalam bahasa Yunani ternyata berada di dalam kekuatan kuasanya. Kata kuasa di sini disebut kratos. Kratos adalah sebuah kuasa yang Allah nyatakan ketika manusia percaya tidak berdaya atau mati langkah. Bukankah itu sebuah kebutuhan? Itu sebuah kebutuhan saudaraku. Memang kalau langkah hidup kita tanpa rintangan dan hambatan sepertinya, tolong ditanda kutip kata sepertinya, kita tidak butuh pertolongan siapapun, sepertinya. Kenapa saya harus katakan sepertinya? Sebab kesadaran iman Kristen berkata, sampai perkara yang paling kecil Tuhan ada. Masih ingat Roma 8 ayat 28? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara. Berarti perkara besar pun kecil Tuhan ada. Perkara yang mengenakan pun yang tidak mengenakan Allah juga ada. Tidak ada yang terjadi dalam kekristenan secara kebetulan. Karena Allah terlibat dalam segala perkara. Tapi realita, katakanlah ini contoh ya. Perjalanan hidup saya, perjalanan orang Kristen menuju ke sana dan tidak ada rintangan dan hambatan. Sepertinya tidak butuh pertolongan siapapun. Betul? Hingga satu ketika perjalanan saya ke arah sini, ya dari sini ke arah sana, dan ternyata terhambat sekarang, mati langkah. Dalam situasi seperti ini, Tuhan nyatakan kratos bagi orang yang sungguh kuat di dalam Tuhan. Pengajaran ini sepertinya Rasul Paulus ingin bilang begini, kekristenan kalau sungguh kuat dalam Tuhan, langkah hidupnya nggak bisa dihentikan, nggak bisa. Ketika mati langkah sekalipun, breakthrough, kratos Tuhan nyatakan ada. Bukankah ini sebuah kebutuhan? Halo? Kalau kita jalan tanpa rintangan dan hambatan memang sepertinya tidak butuh. Begitu mati langkah, ayo. Kita bekerja, tahu-tahu menghadapi kesulitan yang tak tertanggulangi. Kita bisnis, tahu-tahu ada masalah besar yang kita sudah tidak tahu lagi cara mengatasi. Bukankah itu sebuah kebutuhan? Di saat yang paling sulit, Allah menyatakan kratos. Ini kebutuhan yang luar biasa. Rasul Paulus ingin berkata, kalau engkau mencapai bagian yang satu ini, maka engkau akan mencapai puncak kejayaan kekristenan. Engkau akan sangat berkemenangan. Iblis tidak punya peluang menjangkau. Iblis tidak punya peluang menyerang. Bahkan iblis tidak punya kesempatan untuk merampas berkat apa saja yang Tuhan tetapkan menjadi milik saudara. Tidak bisa. Bahkan berkat mengalir dengan sendirinya. Berkat mengalir dengan sendirinya. Dahsyat. Bahkan saya lihat realita sudah berulang kali dan berulang kali Tuhan ulang lakukan. Sampai orang Ismail pun bisa dipakai Tuhan untuk memberkati kita. Ya, memang saya belum lengkap bersaksi. Saya terima mobil mujizat orang Ismail, rumah mujizat pertama Ismail, rumah yang keempat juga Ismail. Dalam tema indahnya kebersamaan, rumah Bapak Kiai Haji, orang Padang sebelah rumah. Ternyata Tuhan serahkan, Tuhan berikan. Allah kita ajaib, amin. Amin. Orang Islam saja bisa dipakai Tuhan untuk saluran berkat. Dan iblis tidak punya peluang merintangi dengan cara apapun. Berbahagialah kekristenan yang kuat di dalam Tuhan. Kenapa? Engkau akan berada di dalam kekuatan kuasanya. Baik, sebelum menemukan jawaban mengapa Allah nyatakan kratos, mari kita introspeksi dulu. Mari lihat kehidupan kita. Kita termasuk orang Kristen yang kuat di dalam Tuhan apa tidak? Setidaknya dalam 5 perkara. Yang pertama, ketika menghampiri Tuhan dalam langkah peribadatan. Jangan sampai malam ini ada 2 minggu mendatang hilang. Tidak ada yang begitu ya, di sini tidak ada ya. Mungkin saudara malah lihat saya sembari protes, saya tidak pernah absen. Oke, Anda tidak pernah absen.
Bagaimana dengan kualitasnya? Bagaimana dengan kualitasnya? Selalu hadir. Bagaimana dengan kualitas peribadatan? Adakah keselarasan antara pujian penyembahan? Adakah Anda sungguh-sungguh merindukan lawatan? Adakah Anda haus dan lapar ketika firman diberitakan? Ingat, mestinya kekristenan itu bisa menciptakan harmonisasi antara kalimat pujian dengan ekspresi pujian. Saya ingatkan sekali lagi, jangan sampai kalimat pujian indah, tapi ekspresinya tidak sebanding. Nyanyi lagu sukacita, muka cembetut, hidung mulut balapan, nggak cocok. Nyanyilah kita heran dan besar, mestinya muka kita menggelegar, tapi ternyata muka kita datar, bahkan jidat terlipat muka kenceng. Sebesar apakah Allah kita sehingga begitu cara menyanyikannya? Mungkin memang Allah kita besar, sebesar bola bekel. Sayang sekali. Harusnya muka kita juga menggelegar. Betul? Tidak mungkin kita cerita tentang sesuatu yang dahsyat tapi datar. Saya contohkan sekali lagi. Saya cerita sama Pak Gideon tentang sesuatu yang hebat. Tidak mungkin tanpa ekspresi. Pasti ekspresi ada. Pak Gideon kemarin luar biasa. Dahsyat. Jantungan aku Pak. Aduh, coba Pak lihat. Gak mungkin saya cerita datar. Pak Gideon kemarin ada yang dahsyat Pak Gideon. Jantungan saya. Kalau Pak Gideon lihat, copot jantungnya nanti. Mana mungkin? Ya, nyanyilah kita heran dan besar, tapi mukanya tidak menggelegar. Beribadah bagus, absen nggak pernah. Sayang, kualitas tidak ada. Halo? Ini baru tanda pertama bukan? Anda bisa berikan tanda bahwa Anda orang Kristen yang kuat di dalam Tuhan. Ketika worship tiba, Anda ikut mengalir, ikut menyembah, menikmati hadirat Tuhan. Ketika berdoa, Anda kelihatan intim. Ada? Kadang orang Kristen ketika jam doa tiba, mukanya tidak seperti orang yang sedang berdoa. Sebab doa itu perjumpaan dua sejoli yang saling mengasihi. Masa orang Kristen doa mukanya serem? Orang bisa pikir ini ketemu Tuhan apa hantu? Doa itu perjumpaan dua sejoli yang saling mengasihi. Ingat saja ketika Anda jatuh cinta kemudian berhadapan dengan kekasih, mukamu indah enggak? Halo? Kalau indah, kalau enggak indah mana mau kekasih lihat saudara? Ketemu Adinda tapi mukanya kenyang. Mana mau dia? Mana mau? Orang kalau dua sejoli yang saling mengasihi pasti wajahnya menarik. Betul tidak? Betul. Itu dia. Itu batuknya sindiran apa? Ya. Begitupun ketika firman diberitakan. Anda haus dan lapar? Harap sekali. Tiap kali saya khotbah, selalu saya temukan 3 kelompok wajah. Wajah yang sangat lapar, wajah yang kurang lapar, sama wajah yang kagak lapar. Wajah lapar itu sigap. Pendeta belum siap, dia udah mangap. Sikap. Ya, kelihatan di sini sebagian lapar luar biasa. Tapi sebagian lain kurang lapar. Sehingga butuh ilustrasi. Kalau ilustrasi lucu, penyampaian segar baru respon dia. Itu kelompok yang kurang lapar. Mirip anak bayi kalau disuapin, kalau lahap tidak ada godaan. Tapi kalau begitu disuap ternyata mulutnya terkunci, tidak mau buka, seringkali digoda. Ya toh ibu-ibu? Begitu dia mulai tertawa, baru disumpel itu makanan masuk. Itu kelompok kedua. Yang paling parah kelompok 3. Pendeta sudah berusaha maksimal menyampaikan firman, mingkem aja. Ini mesti dicekokin. Ya. Coba lihat. Anda bisa berikan tanda bahwa Anda orang Kristen yang sungguh kuat di dalam Tuhan. Kualitas peribadatannya nampak jelas. Betul? Itu dia. Bagaimana ketika Anda membaca dan merenungkan firman? Anda cukup disiplin? Anda cukup tertib? Ingat sekali lagi Matius 4 ayat 4 berkata, manusia tidak hidup karena roti saja, melainkan karena kebenaran firman.
Kalau Anda tertib duduk di aliran sungai kehidupan, mereguk manisnya firman yang adalah firman Tuhan, yang adalah pribadi Tuhan, Yesaya katakan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kalau Anda tertib melakukannya, maka tidak heran manusia rohanimu semakin tangguh. Betul tidak saudaraku? Dan sekali lagi Anda catat dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 4, Anda sekaligus dapat 2. Mazmur 1 ayat 1 sampai 4, lihat, dibuka dengan kata berbahagialah, diakhiri dengan kalimat apa saja yang diperbuatnya berhasil. Siapa yang akan dapat dua-duanya? Kata tengah, ayat yang ada di tengah, orang yang kesukaannya membaca Taurat Tuhan siang dan malam. Jadi baca Alkitab bukan program, kesukaan. Sebagian orang Kristen memang baca Alkitab setiap hari, tapi sayang dalam bentuk program. Aku tiap hari mesti baca 2 pasal, mesti. Kalau enggak enak. Rupanya baca Alkitab bukan kesukaan tapi program. Aku sudah putuskan sehari 2 pasal. Kalau sampai kurang aku kehilangan. Tapi sayang, unsur kenikmatan hilang. Kata kesukaan itu, kenikmatannya ada di sana. Coba lihat ketika Anda membaca dan merenungkan firman. Ketertibannya, kedisiplinannya dulu. Kalau sudah, kenikmatannya. Anda enjoy enggak? Exciting enggak ketika membaca renung firman? Jangan sampai kalau baca koran sampai sudut halaman dicari, baca majalah lembar demi lembar wajah ceria, begitu baca Alkitab seperti ngurusin matematik. Mulai mengalami ketegangan. Berarti unsur kesukaan hilang. Aneh bukan? Baca koran sudut halaman, baca majalah lembar demi lembar. Tapi begitu baca Alkitab, bahkan ada yang salah fungsi. Ya, ada yang baca Alkitab tapi sayang salah fungsi. Bahkan bersaksi pun lain bentuknya. Apalagi kalau orang yang sudah sampai larut malam susah tidur, seringkali dinasehati. Hei, susah tidur kamu, jangan ke dokter, ngabisin ongkos, merusak saraf. Advismu apa? Baca Alkitab. Muncul kesaksian besok. Bener lu bilang lu, gua baca 3 menit nguap 5 kali. Aduh sayang sekali. Kalau engkau sungguh punya kesukaan membaca dan merenungkan firman, engkau dapat 2. Dan dua-duanya kebutuhan. Siapa yang tidak mau bahagia? Angkat tangan. Angkat tangan yang gak mau bahagia, tolong angkat tangan. Siapa yang tidak mau sukses? Angkat tangan. Tidak ada yang mau angkat tangan. Berarti Anda membutuhkan. Kalau cuma dapat 1 timpang, bahagia, penuh kegagalan. Atau dibalik, sukses besar, namun kagak bahagia. Di Jakarta banyak orang sukses yang tidak bahagia. Jangan-jangan di Cirebon ada, tapi nggak termasuk yang di sini. Kok nggak amin? Kalau Anda nggak amin berarti ngaku. Tuhan mau kasih 2. Sudah bahagia, sukses lagi. Siapa yang dapat? Orang yang punya kesukaan. Apa kesukaannya? Membaca dan merenungkan firman siang dan malam. Anda rindu dapat dua-duanya? Solusinya mudah apa susah? Mudah. Sudah dilakukan belum? Katanya mudah. Mana? Katanya mudah. Kalau memang mudah, lakukan. Dan kau temukan dua-duanya. Saya berani jamin 1000% Anda mengalami. Sudah mengalami. Jadi ini khotbah bukan teori. Karena aku mengalami, maka dengan enak aku menceritakan. Betul? Kalau Anda punya kesukaan membaca dan merenungkan firman, enggak heran kau bahagia. Dan enggak heran engkau sukses. Muncul dengan sendirinya karena Anda enjoy, exciting ketika membaca firman. Jadi esok ketika Anda mulai lagi baca Alkitab, tolong atmosfernya diubah. Atmosfer tekanan. Baca Alkitab gaya Taurat. Ya. Kita harus baca Alkitab gaya kasih karunia dalam rangka membalas cinta kasih sayang Tuhan. Betul tidak saudaraku? Ya, itu kan Alkitab surat cintanya Tuhan. Ya,
Siapapun kalau baca surat cinta pasti wajahnya meleleh. Luar biasa. Air mata bisa meleleh malah. Betul? Siapapun kalau baca surat cinta. Gimana Adinda? Baik. Lihat orang kalau baca surat cinta. Kadang sudah baca, dia taruh, nanti dia baca lagi. Adinda apa kabar? Baik. Dia taruh di bantal, nanti mau tidur baca lagi. Adinda apa kabar? Baik. Bisa bahan yang sama ulang-ulang dibaca dan senang. Betul tidak? Jadi Alkitab itu surat cinta. Di dalamnya engkau paham, engkau tahu bahwa Tuhan setia, bahkan sampai tetes darah yang penghabisan. Ia tidak pernah tinggalkan kita. Ia selalu beracara di dalam hidup kita. Berbahagialah kekristenan yang punya kesukaan membaca dan merenungkan firman siang dan malam. Anda bisa berikan tanda yang kedua? Lumayan, ada satu amin, tapi bukan jubir kan? Ya. Bagaimana yang lain? Yang lain aman? Soalnya dari tadi amin rada jarang nih. Mungkin pendetanya kurang keringetan nih, sehingga aminnya rada mahal. Mestinya Anda responsif, saudaraku. Dengan iman kau percaya, engkau akan mengalami. Tidak hanya mengaminkan, tapi dengan iman kau percaya, dan pasti kau mengalami. Betul? Bisa beri tanda yang ketiga? Punya minat doa puasa. Ada pergumulan tertentu yang tidak bisa selesai dengan doa biasa, tapi dengan doa puasa. Biasanya ada unsur peperangan rohani. Ya, doa kan ada 4. Permintaan, syukur, syafaat, peperangan. Nah, ini yang keempat yang jarang diajar. Ya. Ada pergumulan yang tidak bisa selesai dengan doa biasa. Harus dengan power, dengan urapan, dengan doa peperangan. Doa peperangan adalah doa pembuktian kita anak siapa. Yang pasti bukan anak singkong, anak Tuhan. Kalau memang anak Tuhan, like Father, like Son. Kalau bapaknya maha kuasa, anaknya pasti sama. Halo? Kelihatan dari mana? Power doanya ada. Bagaimana? Like Father, like Son. Bapaknya maha kuasa, masa anaknya tidak punya kuasa? Betul? Pembuktian kita anak siapa? Benarkah kita anak Tuhan? Melalui doa peperangan. Ada pergumulan yang tidak bisa dengan doa biasa. Tapi dengan doa peperangan, dengan doa puasa, baru bisa diatasi. Berbahagialah Anda yang senang berdoa puasa. Kenapa? Ada power yang dahsyat dalam dirimu. Amin, saudaraku. Anda termasuk orang Kristen yang senang doa puasa? Sebab kalau Anda jadi Kristen sekian lama dan tidak pernah berpuasa, saya khawatir Anda gelojoh. Tahu gelojoh enggak? Gelojoh teh rakus. Tahu rakus? Halo? Rakus. Anda pikir orang rakus hanya milik orang gendut? Enggak, orang ceking juga. Berapa kali saya terkejut duduk makan samping saya orang kurus kecil, tapi begitu makan 3 gunung dia santap. Gunung 1 selesai cepat, gunung 2 masuk, gunung 3 pun dia selesaikan. Saya sampai pikir, ya ampun, badan kecil 3 gunung selesai. Mana bentuknya? Kecil 3 gunung masuk. Dalam hati ini pasti banyak peternakan cacing ini. Bagaimana badan kecil 3 gunung dia santap dengan cepat? Anda pikir gelojoh hanya milik orang gendut? Tidak, termasuk orang ceking. Saya heran ada Kristen yang udah belasan puluhan tahun jadi Kristen dan tidak pernah belajar doa puasa. Heran saya. Apa Anda tidak lihat di Alkitab ada ayat-ayat yang menjelaskan bahwa doa puasa itu powernya luar biasa, dahsyat luar biasa. Saudara pikir bisa lewat begitu aja? Enggak. Saya menikmati setelah masa doa puasa. Itu powernya tuh dahsyatnya luar biasa, saudaraku. Asal setelah doa puasa, dam, kerasa tambah sakti. Rasa tambah sakti, saudaraku. Rasanya langkah ini sudah beda sekali, saudaraku. Beda.
Jadi kalau Anda Kristen tidak suka doa puasa, aduh, Anda kehilangan peluang, kehilangan kesempatan untuk diperlengkapi oleh Tuhan. Saya punya anjuran sederhana, tolong Anda mulai melangkah. Mulailah berpuasa meski program setengah hari. Puasa program setengah hari itu hanya membatalkan sekali makan. Pilih satu, pagi, siang, malam, batalkan satu. Kalau sudah cukup bagus menjalani, naik puasa sehari penuh dengan cara membatalkan 2 kali makan. Pilih 2. Dari 3 kali makan, pilih mana yang akan dibatalkan? 2. Kalau Anda sudah bisa melakukan 1 kali 24 jam, tambah 2 kali 24 jam. Sudah bisa 3 kali 24 jam. Sudah bisa 4 kali 24 jam. Saya hanya anjurkan sampai 4 kali 24 jam karena kemampuan saya baru sampai di situ. Tapi nggak sambungan loh saudaraku. Kadang orang puasa itu sambungan. Ya. Sebelum matahari terbenam makan. Besok makan lagi. Besok makan lagi. Enggak. Yang sedang saya ceritakan itu langsungan. Sebelum matahari tenggelam makan terakhir. Esok tidak makan, berarti 1 kali 24 jam. Lusa tidak makan, berarti 2 kali 24 jam. Lanjut, tambahkan sampai berikut 3 kali 24 jam. Dan baru 4 kali 24 jam setelah matahari tenggelam baru dibuka. Tadi sebelum matahari tenggelam, sesudah matahari tenggelam. Itu pun sebelumnya worship. Banyak doa, baru dibuka. Saya baru hancurkan sampai situ karena kemampuan saya juga prestasinya baru segitu gitu saudaraku. Kalau Anda mampu lebih dari itu ya haleluya. Saya berikan salut buat saudara. Ya. Tapi kalau Anda sudah memasuki hari ketiga apalagi hari keempat, Anda tidak mungkin tidur dengan pakaian lengkap. Saya berani pastikan karena saya ulang-ulang ngalamin, Anda akan tidur dengan gaya Tarsan. Dan itu pun tidak mungkin di atas tempat tidur, di lantai. Bahan bakar yang ada di dalam diri kita tidak mungkin dari perut kita. Lemak-lemak yang ada dalam diri kita itu yang menjadi bahan bakar. Dan tiap malam, dan malam yang keempat itu, saya keluar dari kamar untuk ke kamar mandi sekitar 3-4 kali. Ngapain? Saking panasnya tubuh. Saya masuk kamar mandi, saya siram pelan-pelan. Ambil lagi. Setelah puas, masuk kamar lagi. 2 jam mendatang, ini badan rasanya udah uap lagi nih, udah panas sekali. Masuk kamar mandi lagi. Bisa diulang 3-4 kali. Dan kalau jalan sepertinya slow motion. Kalau sudah masuk hari ketiga keempat, suasananya kurang lebih begitu. Tapi setelah selesai, mau pelayanan pelepasan model apapun, siap tempur. Siap tempur. Mau berhadapan dengan peperangan sebesar apapun, siap tempur. Amin. Mari coba. Dan saya anjurkan puasa total. Jangan sampai makan puasa minumnya kagak, bahaya. Sebab kalau makan puasa minumnya kagak, yang saya lihat nih dalam praktek, sekali minum 1 teko. Itu bukan puasa, itu tahan lapar. Puasa hanya untuk makan, minum kagak. Begitu minum kopi cucu. Kopi cucu. Enak aja. Kopi cucu. Wah, puasa apaan tuh? Saya sih nggak setuju kalau puasa di paru-paru. Kalau aliran saya, kalau saya suruh ajarkan soal puasa mah total aja lah. Nggak usah ini puasa itu kagak. No, puasa habis puasa. Konsentrasi tinggal dengan doa, praise and worship, baca Alkitab. Puasa dipilah-pilah seringkali nyasar malah. Habisin sama sekali, langsung komunikasi vertikal, selesai. Gak mikir lagi. Anjuran pribadi. Kalau ada yang menganjurkan lain, saya ya enggak bisa bilang. Namanya juga sudut pandang tafsir bisa beragam. Pribadi saya menganjurkan total. Karena itu kesukaan saya, total. Mau belajar puasa? Anda mau buktikan ada power yang dahsyat di balik
doa puasa? Siapa di antara saudara yang rindu praktek? Tolong lambai tangan. Lumayan, 60%. Yang 40% nggak tertarik. Nggak kelihatan tertarik. Nggak apa-apa, urusan masing-masing. Ya, urusan masing-masing ya. Yang penting ada 60% kurang lebih. Yang 60% angkat tangan dengan iman? Atau hanya ingin dilihat rohani? Aku nek ndak angkat tangan nanti dikira rohana. Angkat ah. Halalala, angkat tangan kok ikut-ikutan. Ya, kalau angkat tangan dengan iman. Dan jangan sampai ada yang angkat tangan karena refleks. Begitu tetangga angkat tangan, ikut angkat tangan. Set. Begitu ditanya, kenapa kamu angkat tangan? Loh, kamu kenapa angkat tangan? Itu namanya refleks. Awas ya, yang 60% kalau angkat tangan kena refleks batal tuh ya. Mari buktikan bahwa kita orang Kristen yang kuat di dalam Tuhan. Lihat nih, apa enggak tertarik nih hidup begini nih? Berada di dalam kekuatan kuasanya. Iblis berani jangkau, mana mungkin nyentuh gelas dulu baru bisa jangkau kita. Padahal gelas lambang siapa? Tuhan. Berani lakukan? Saya bisa bilang begini, angus sebelum berbuat. Dia juga ciptaan, mana berani menghadapi sang Khalik, sang pencipta. Betul tidak? Kalau engkau begini keadaannya, aduh, iblis cuma bisa nyawang. Ya ampun, dari mana tuh? Awas lu kalau keluar lu ya. Awas lu, awas nanti lu ya. Dari mana aku serang nih orang? Susah juga. Dah, awas lu kalau keluar nanti lu ya. Nggak bisa diapa-apain. Nggak bisa diapa-apain. Betul enggak? Tahu-tahu udah bagus beribadah, sudah bagus baca Alkitab, doa puasa. Setelah mulai mengalami kemenangan, lalai. Mulai porsinya melorot, yang tadinya sudah di area sana, keluar. Wow, yeah, ini dia. Biar lo hebat sekarang. Ayo, Anda yang mana kira-kira? Kristen kok jatuh dan jatuh, gagal dan gagal, air mata meleleh seperti tidak punya pembela. Heran saya. Berarti engkau tidak seperti yang diajarkan Rasul Paulus, berada di dalam kekuatan kuasanya. Kira-kira seperti ini hidup saudara? Halo? Kok yang amin gak banyak ya? Anda kok kayak gak makan 3 hari ya? Ngeliatin ini tapi rada melongok gitu. Inikah hidup saudara? Aminnya bisa dibuktikan? Amin tuh abstrak saudaraku. Mau jawab antara ya dan tidak, kenapa sih? Ya. Kalau ditanya, amin. Itu plus minusnya gak ketahuan. Gimana? Haleluya ya abstrak, sama. Mesti jawab antara ya dan tidak gitu loh. Hidupmu seperti ini? Bisa dibuktikan dengan satu, kualitas ibadah. Berkualitas Anda ketika menghampiri Tuhan. Tertib ketika baca renung firman. Unsur kesukaannya ada. Oke. Bagaimana dengan doa puasa? Tuh makin sedikit kan kalau ditambah. Tadi banyak, tapi kalau terus diterusin terus makin kurang. Apalagi kalau sudah sampai di pergumulan. Oh, itu urusannya udah lain lagi. Harap sekali Anda tertarik untuk menjadi orang Kristen yang kuat di dalam Tuhan. Engkau tidak mungkin dirintangi. Langkah hidupmu gak mungkin dihentikan. Kenapa? Kratos Tuhan beri. Apa itu kratos? Kuasa yang Allah berikan
ketika kita tidak berdaya. Kalau sedang mampu, lancar, sepertinya tidak butuh siapapun. Begitu mati langkah, mau lari kemana? Alamat kita hanya satu. Harusnya begitu. Yesus alamat tepat dan satu-satunya. Kita tidak akan lari kemana-mana. Amin. Kalau itu yang kau proklamirkan dan kau bisa buktikan bahwa kau orang Kristen yang kuat di dalam Tuhan, maka tidak lama kemudian mujizat terjadi. Kratos Tuhan buktikan. Amin. Harap sekali Anda menemukan kratos dalam hidup ini. Harap sekali. Oke, contoh ini saya lewatin saja. Dan mari kita pertanyakan, mengapa satu ketika Allah nyatakan kratos? Kenapa? Ternyata dalam rangka membangun jembatan komunikasi, dalam rangka memperkenalkan diri. 4 hal yang Tuhan ingin sampaikan. Yang pertama, waduh, jatah minum hilang sudah. Gara-gara buat alat peraga ini mesti dapat kiriman baru saya. Makasih Pak Gideon. Kisah para Rasul 15. Kisah para Rasul 15 ayat 12, namun langsung tambahkan 17. Kisah para Rasul 15 ayat 12 tambahkan 17. Maka diamlah seluruh umat itu, lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat, menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Supaya apa? Lompat 17. Supaya semua orang lain mencari Tuhan. Supaya semua orang lain mencari Tuhan. Ini hal yang pertama, mengapa Allah nyatakan kratos dalam kekristenan bagi orang Kristen yang kuat di dalam Tuhan. Supaya apa? Bukan saja semua orang dalam ruangan ini mencari Tuhan. Bukan saja semua orang Kristen mencari Tuhan. Tapi semua orang lain termasuk yang di luar sana, non-Kristen, juga mencari Tuhan. Nah pertanyaannya adalah, adakah hidup kekristenan kita bagian dari jembatan komunikasi? Bagian dari cara Allah memperkenalkan diri. Begitu orang melihat hidup kita, mereka lihat, oh dahsyat, ini kehidupan yang sungguh berbeda. Begitu mereka mencari tahu kenapa orang ini jadi demikian hebat, mereka pasti menemukan jawaban, karena Kristus ada di dalamnya. Amin. Mestinya begitu orang lain melihat kita, memicu langkah yang sama seperti yang kita lakukan, yakni mencari Tuhan. Bukankah kita malam hari ini hadir dalam rangka mencari Tuhan? Betul? Nah itu dia. Tolong introspeksi. Kehidupan kekristenan saudara membuat orang lain mencari Tuhan enggak? Supaya semua orang, bukan sekedar di dalam kita, semua orang lain, semua Kristen, non-Kristen, pokoknya semua, begitu melihat kita, mereka pun mencari Tuhan seperti yang kita lakukan. Saya khawatir ya, sebagian kekristenan itu tidak menyentak lingkungan. Sebagian kekristenan itu hidupnya seperti angin lalu. Ada kemudian hilang, tidak melepas kesan dan pesan-pesan kehidupan. Tidak ada yang menarik dari kehidupannya. Saya prihatin ya, sekelompok kekristenan itu numpang lewat hidupnya. Numpang lewat, padahal meterainya jelas. Alkitab berkata, engkau garam dan terang bagi dunia. Engkau suratan yang terbuka. Engkau imamat yang rajani. Sepertinya stempelnya hilang. Kita ini sudah di stempel. Sudah punya trademark. Sudah di stempel. Pam, garam dan terang. Pam, suratan terbuka, iklan kerajaan. Pam, imamat rajani. Orang-orang yang sudah diurapi. Tapi heran, kok ada Kristen yang numpang lewat. Hadirnya dia tidak melepas pesan dan kesan kehidupan. Tidak ada berita, sedikit pun tidak. Tidak menarik lingkungan. Tidak membuat orang mengambil langkah yang sama.
seperti yang kita buat. Anda termasuk jembatan komunikasinya Tuhan? Anda termasuk bagian dari cara Allah memperkenalkan diri? Ada bukti? Jiwa mana yang kau sudah bawa? Tuh, kan? Jawab tidak, pelototin pendeta jalan. Saya gimana tuh? Ditanya, sudah termasuk? Anda termasuk alat komunikasi Tuhan? Kok biasa mentelengi pendeta loh? Apa Anda tidak prihatin kalau Anda bukan bagian dari cara Allah memperkenalkan diri? Kalau saya jadi saudara, saya nangis malam ini. Sungguh. Saya ingat di masa awal pertobatan saya, begitu yang dikhotbahkan pendeta ternyata buat saya masih di awan-awan, saya langsung terpukul berat. Khotbah belum selesai, saya sudah nangis. Oh Tuhan, gimana dengan kekristenanku? Saya sudah nangis. Begitu saat doa tiba, saya langsung turun dari kursi. Saya minta ampun Tuhan, ampun. Heran saya, ada orang Kristen numpang lewat loh. Begitupun tidak prihatin dengan kekristenannya. Kok bisa ya? Kok bisa? Nanti kalau nyanyi cinta sama Tuhan, Paul, Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Tuh wajah kayak cinta sungguh. Yesus, aku cinta kepadamu. Saking serius, cangkemnya mucu-mucu. Yesusku, aku cinta kau. Refnya rasa terbang. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Ya ampun, kok iso ya? Itu kalau tidak terbukti, itu ungkapan cinta gombal. Kalau engkau terus lakukan tanpa bukti, saya khawatir satu ketika dijawab malaikat. Duh, ini kan lagu dipersembahkan untuk raja di atas segala raja. Tapi sayang tanpa pembuktian. Kapan lain waktu Anda nyanyi, Yesus aku cinta kepadamu, itu malaikat tuh lama-lama nggak tahan, dijawab bal gombal gombal mal bal gombal 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 mal bal gombal gombal. Cinta apa? Tidak ada buktinya saja kok. Lama-lama malaikat gemes, jelei, ngreget no, kandel kulit banget manehna, teboga rasa. Aduh, minta ampun dah. Kristen numpang lewat. Tapi rasanya ini contoh salah alamat ya. Kelihatannya nggak mesti dicontohin di sini ya. Yang di sini kan nggak ada yang begitu kan ya? Nggak ada kan ya? Itu saya. Saya mau yakin memang begitu. Semoga. Ya, kalau sampai Anda bukan bagian dari jembatan komunikasi, malam ini tidak boleh dilewati begitu saja. Mana ada Kristen begitu caranya? Itu meterai batal semua. Itu stempel gugur. Anda menghina stempel tadi. Sudah ditetapkan jadi garam dan terang. Sudah ditetapkan jadi suratan yang terbuka. Sudah ditetapkan jadi imamat yang rajani. Kok nggak ada yang terbukti satupun? Gimana sih? Kalau sampai tidak terbukti, ini malam harus menjadi malam yang sangat berarti. Ini malam harus malam yang bersejarah. Malam di mana Tuhan melawat saudara dan mengubahkan hidup saudara. Amin. Kenapa Allah nyatakan Kratos? Supaya semua orang lain mencari Tuhan. Semua, tidak terkecuali. Famili kita, orang sekitar kita, karyawan, karyawati, sahabat, handetolan, siapa saja. Begitu orang lihat, lain orang ini. Dahsyat. Kenapa bisa gitu ya? Kekristenan itu tidak bisa disembunyikan, saudaraku. Mereka pasti akan menangkap bahwa inilah kekristenan. Dan Anda tahu, dalam kekristenan ada Kristus, seorang yang sangat diurapi. Amin. Haleluya. Anda rindu jadi jembatan komunikasinya Tuhan? Oke.
Malam ini harap sekali masing-masing kita memperbarui komitmen. Aku ingin bagian dari cara Allah memperkenalkan diri. Nih kita nih bagian dari cara Allah memperkenalkan dirinya. Kalau engkau tidak mau, Alkitab bilang batu pun yang akan kupakai. Aku bisa pakai siapapun. Betul? Bisa. Anda semua tidak mau, Tuhan pakai. Binatang saja bisa dipakai. Benda mati pun Tuhan bisa pakai. Jangan tolak kesempatan indah ini. Amin. Oke. Hal kuasa Allah. Sekarang yang kedua, kuasa Kristus, dimensinya sudah lain. Yohanes 2. Ini diambil dari contoh pelayanan mujizat pertama di kota Kana. Yohanes 2 pada ayat yang ke-11 mengatakan demikian. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya. Ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Ini hal kedua. Tadi hal kuasa Allah, sekarang kuasa Kristus. Dimensinya lain lagi. Kenapa Tuhan nyatakan Kratos? Dalam kekristenan yang kuat di dalam Tuhan, agar kita selalu siap memuliakan Tuhan. Kekristenan semakin banyak pengalaman dalam lawatan, kekristenan semakin banyak pengalaman hidup dengan kuasa mujizat, akan semakin terbuka mulutnya. Betul. Semakin kurang pengalaman tadi, semakin tidak banyak yang bisa diceritakan. Kalau sampai tidak mengalami, saya khawatir mulutmu pun terkunci. Coba lihat mulut saudara. Banyak memuliakan Tuhan? Kalau tidak, saya khawatir Anda sebenarnya tidak berjalan bersama Tuhan dan tidak menemukan bukti bahwa Yesus Tuhan Allah yang hidup. Kekristenan harus sampai pada pembuktian. Harus. Betul. Kekristenan harus bisa membuktikan bahwa Allahnya hidup. Beda dengan semua Allah, tanda kutip Allah-nya kecil, yang disembah di permukaan bumi. Yang rata-rata memang punya mata, tidak lihat. Punya mulut, tidak bicara. Punya telinga, tidak mendengar. Punya tangan, tidak pernah tolong. Punya kaki pun tidak menghampiri. Betul? Rata, begitu. Lain Allah dalam nama Yesus. Kasihnya, kunikmati, kuasanya bisa kubuktikan. Lain. Aku bisa buktikan Allahku hidup. Bisa kubuktikan. Melalui apa? Melalui kuasa yang disebut Kratos. Peristiwanya disebut mujizat. Kuasanya, pemicu, Kratos. Realita disebut mujizat. Kenapa? Mujizat adalah sebuah peristiwa di mana manusianya sudah angkat tangan, hands up. Kalau sebuah peristiwa disebut mujizat, hitungan matematik, hitungan di atas kertas, manusianya bisa lakukan, itu bukan mujizat, itu kebetulan. Sebuah peristiwa disebut mujizat karena dalam hitungan manusianya tidak mampu lakukan. Betul tidak saudaraku? Kristen akhir zaman tanpa mujizat, saya khawatir Anda akan digulung dengan badai hidup masa kini. Saya kasih tunjuk gambarannya. Kita sudah berada di satu masa menjelang kedatangan Tuhan. Itu sudah kesepakatan gereja meski tanpa pertemuan akbar. Kita sudah berada di satu masa menjelang kedatangan Tuhan. Betul? Semakin dekat dengan kedatangan Tuhan, frekuensi peperangan rohani akan semakin ketat. Hanya orang Kristen yang kuat di dalam Tuhan yang mampu bertahan di zaman ini. Yang tidak kuat, engkau akan digulung, disapu bersih. Hanya Kristen yang kuat di dalam Tuhan yang mampu bertahan. Kenapa? Frekuensi peperangan rohani akan semakin ketat menjelang kedatangan Tuhan. Anda tertarik enggak sih kuat di dalam Tuhan? Kita sudah lepas tadi pengakuan iman loh. Mestinya kita menyambut sesuai dengan pengakuan iman. Kita menjadi orang Kristen yang memang rindu kuat di dalam Tuhan. Begitu Anda kuat dalam Tuhan, engkau akan berada di dalam kekuatan
kuasanya. Amin. Haleluya. Mestinya ya, kehidupan Kristen itu bukan kumpulan perkara kecil. Mestinya. Alkitab berkata, bersama Tuhan perkara besar akan terjadi. Alkitab yang mengatakan. Betul? Tapi kok heran ya, sekelompok kekristenan kok hidupnya kumpulan perkara kecil. Sampai-sampai dalam sebuah ibadah, kalaulah dibuat atau dibuka peluang ruang kesaksian, kok gak ada yang maju. Saya berulang kali hadir di sebuah ibadah persekutuan doa yang ada ruang kesaksian. Karena memang itu bagian dari liturgi, pemimpin pujian setelah beberapa lagu bilang begini, saudaraku, saatnya tiba untuk kita bersaksi. Saudara yang siap untuk bersaksi dipersilahkan, kemudian angkat satu lagu. Oke, angkat satu lagu kan persiapan supaya orang lain maju kan, betul? Supaya nggak vakum. Sampai lagu habis nggak ada yang maju. Nah, pemimpin pujian menambahkan lagu kedua sembari memotivasi dengan harapan mereka mempersiapkan diri, nanti ketika lagu kedua dinyanyikan mereka maju. Sampai habis nggak ada yang maju. Dengan terpaksa pemimpin pujian menambahkan lagu ketiga, ditambah lagi dengan dorongan, dan dia masih berharap ada orang maju ke depan untuk bersaksi. Sampai lagu ketiga habis, tidak ada yang maju. Akhirnya pemimpin pujian pun bilang begini, baiklah saudaraku, kalau begitu saya yang bersaksi. Syukur kalau memang dia bersaksi. Kalimat lanjut dia bilang, saya akan saksikan cinta kasih dan kuasa Tuhan melalui sebuah pujian. Sama aja, nyanyi lagi. Apa bedanya? Sama lah. Kalau sampai dalam ruang kesaksian gak ada yang maju, berarti Tuhan gak ada apa-apanya. Tuhan kecil, Tuhan tidak beracara, Tuhan itu hanya omong kosong. Kan begitu kesimpulannya? Halo? Iya kan? Lah kok lucu? Mestinya begitu dibuka ruang kesaksian tuh rebutan. Begitu dibuka langsung 5, 6, 7 orang maju ke depan atau berdiri. Sampai pemimpin pujiannya bingung. Waduh 7 orang. Kalau aku tunjuk nanti kira pilih kasih. Wah gimana ya? Tolong yang 7 kumpul deh. Hom pimpah hale hom gambreng. Ini ditunggu sampai 3 lagu nggak ada yang maju. Loh Tuhan kita, Tuhan isapan jempol apa ya? Tuhan kita adalah Tuhan yang realitanya jelas, baik dalam bentuk kasih dan kuasa. Betul tidak? Itu dia. Harap sekali ada yang bersaksi. Itu pun diharapkan perkara spektakuler. Sebab kalau sampai dibuka ruang kesaksian, ternyata yang bersaksi hanya sekitar hidup sehari-hari. Lah, memang sudah ada yang bersaksi, tapi tidak terlampau menarik. Contoh begini, ruang kesaksian dibuka, maju ke depan, orang maju dan bersaksi. Saudaraku, tadi saya sakit kepala, saudaraku. Saya takut nggak bisa hadir. Saya tahu Tuhan itu penolong. Saya berdoa, haleluya, saya ada. Minggu depan lagi bersaksi. Saudaraku kemarin, aduh saya sakit perut melilit, saudaraku. Saya khawatir sekali kalau sampai tidak datang. Tapi saya tahu saya punya alamat doa. Saya berdoa, puji Tuhan, saya ada. Oke. Minggu depan ada yang bersaksi. Kemarin dulu saya gatel-gatel, sakit kurap kadas kutu air dan sejenisnya. Halalala, kesaksian cuma yang begituan. Itu tidak akan menarik perhatian. Nggak akan beredar omongan tuh, nggak akan. Sampai satu ketika orang maju ke depan dan bilang begini, saudaraku, 2 bulan lalu saya divonis dokter. Sebenarnya tidak panjang umur saya. Penyakit saya itu sudah stadium 4+. Saya sudah tidak punya harapan. Dokter bilang paling 1 bulan umurnya. Saya sadar sudah tidak ada lagi harapanku. Tapi ku ingat bahwa Yesus tabib yang agung dan ajaib. Dia alamat dari seluruh kerinduan, harap dan pergumulanku. Aku tersungkur menangis di kaki Tuhan. Aku menarik tangan Tuhan turun. Ulurkan tanganmu yang berlobang paku.
Nyatakan kuasa mujizat-Mu. Mohon Tuhan terlibat. Dan dia berkata, lihat aku, sehat tidak kurang satu apapun. Kalau bukan karena Yesus sebagai tabib yang beracara, aku tidak seperti ini. Berikut ada yang maju. Saudaraku, saya pengusaha yang salah langkah. Sampai-sampai bisnis saya dibelit sekian miliar hutang. Sudah tidak sebanding antara milik saya dengan beban hutang. Dan saya tidak tahu cara bagaimana. Baju di tubuhku saja sudah terhitung hutang. Saya tidak tahu harus bikin apa. Tapi saya ingat ketika saya datang di Full Gospel, ada teman bisnis yang mengalami lebih parah dari saya. Tapi dia mengundang Roh Kudus untuk terlibat dalam seluruh keterbatasanku dalam memahami. Aku coba melangkah. Aku coba melakukan hal yang bersifat sederhana, praktis. Dan puji Tuhan, bisnis saya berkibar lebih indah dibanding sebelumnya. Ada lagi maju ke depan, saudaraku. Rumah tangga saya sudah terlampau kompleks, sudah menahun. Sampai kami suami istri bilang begini, daripada kita saling menyakiti, sudah bubar saja. Hingga satu ketika kami dengar pelayanan inner healing, pelayanan pemulihan, dan kami melihat peluangnya. Roh Kudus itu memang pemulih. Aku mendengar dan melihat keluarga itu, mereka pun dilawat Tuhan dan mengalaminya. Kami sebenarnya tidak mampu untuk saling mendekat, tapi kami mencoba. Dan puji Tuhan, ketika Roh Kudus melawat, kami dipulihkan. Rumah tangga kami sekarang seperti sorga, saudaraku. Kami menikmati rumah tangga kami. Kasih mula-mula hadir kembali dalam rumah tangga kami. Kalau sampai kumpulan perkara seperti itu muncul dalam kesaksian, itu mulut ke mulut diceritakan. Hei, jangan sampai gak hadir di eklesia. Itu benar rumah doa, rumah mujizat. Luar biasa lawatan Tuhan, luar biasa pertolongan Tuhan, luar biasa pemulihan. Dari mulut ke mulut akan diceritakan. Betul tidak? Haleluya. Sudah tahu kenapa Tuhan nyatakan keratos? Supaya kita memuliakan Tuhan. Lihat mulut saudara, banyak memuliakan Tuhan. Jangan-jangan terbuka untuk keluh kesah, geram amarah, sumpah serapah, maki orang. Harap sekali mulut kita banyak memuliakan Tuhan. Tolong introspeksi, mulut sudah banyak dipakai untuk memuliakan Tuhan. Ayo, saya lihat sebagian wajah berbinar ya, menemukan gambaran, dia tarik ke dalam dirinya, dia temukan. Sebagian yang lain berpikir keras, dia coba mencari tapi tidak menemukan. Kok nggak ada ya? Kalau nggak ketemu, saya bilang prihatin. Kristen kok ngono, melas. Kalau mulutmu terkatup, saya curiga Anda tidak punya pengalaman dalam lawatan. Anda tidak mengalami kuasa mujizat Tuhan. Makin banyak kuasa mujizat, semakin mulut terbuka, dan kita akan menceritakan kemanapun kita pergi. Amin. Oke, Anda menemukan mulut saudara banyak memuliakan Tuhan, nggak tahan kalau nggak cerita. Begitu ada orang lain yang kelihatan tersesat, ini mulut nggak tahan kalau nggak ngomong. Misal, pria lihat orang pada minum mabuk, sudahlah, yang beginian ditinggalkan ya. Ayo, cari Tuhan kita, hidupmu akan diubahkan. Aku hidup dulu bejat, tapi ketika aku berharap Tuhan ubah hidup saya. Yang beginian percuma. Sudahlah, ini sia-sia. Ayo kita cari Tuhan. Mestinya, betul? Jangan sampai orang minum malah dideketin lama-lama. Masih minum kau? Gimana? Enak. Bukannya kasih tahu malah nostalgia. Ada orang main kartu bukannya ditegur, sudah jangan beginian lah, ayo cari Tuhan. Malah dilihatin. Gimana kartumu? Bagus kartumu itu. Bukannya ditegur malah nikmatin nostalgia. Masih lama kau main? Udah, gua gantiin. Berapa kali saya temukan aktivis gereja pas itu loh hari besar Imlek ya. Kan banyak beredar angpau. Mentang-mentang banyak angpau, main kartu. Set, kok
Kok jadi main kartu? Ala om, setahun sekali, kenapa memangnya? Kan setahun sekali mumpung. Nak aja. Ya ampun. Tapi aktivis di sini kan enggak ya? Enggak kelihatannya. Contohnya salah alamat kalau di sini nih. Kelihatannya kalau khotbah di sini ayat aja semualah. Nggak perlu pakai contoh. Kalau contoh salah semua di sini. Anak muda kan nggak ada yang begitu kan ya? Itu dia. Ya. Harap sekali Anda lihat. Mulut memuliakan Tuhan. Amin. Oke. Ini aminnya masih bisa terus apa sampai di sini? Masih? Kalau terus saya terusin. Kalau enggak ya sudah saya selesaikan gitu aja ya. Terus ya? Oke. Yang ketiga. Kenapa Allah nyatakan Kratos? Dimensinya sudah berubah lagi. Yang pertama kuasa Allah, yang kedua kuasa Kristus, yang ketiga kuasa Roh Kudus. Matius 12. Sampai-sampai Tuhan mengambil sebuah contoh kasus. Matius 12. Matius 12 ayat 28. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, dengan kuasa Roh Allah. Tuhan Yesus tidak mengatakan mengusir setan dengan kuasa dari dalam dirinya. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, Tuhan tidak sebut dari dirinya, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Ya, di sini sampai diberikan semacam contoh kasus. Saya selalu percaya bahwa apa saja yang tertulis di Alkitab itu cermat, tidak pernah ada kekeliruan, jelas maksud dan tujuan, termasuk cara Tuhan membahasakan tadi. Tuhan tidak katakan mengusir setan dengan kuasa yang ada dalam dirinya, tapi kuasa Roh Allah, kuasa Roh Allah, jelas Alkitab bilang begitu. Betul? Roh Allah, Roh Kudus. Amin. Sampai diberi contoh kasus. Dari yang ketiga ini, sepertinya Tuhan ingin bilang bahwa kalau engkau terbiasa mengundang Roh Kudus terlibat, musuhmu yang sesungguhnya engkau mampu patahkan. Ini kan sebuah contoh pelayanan peperangan. Tuhan mengusir setan. Ya. Bacaan utama kita Efesus 6 ayat 10. Kalau Anda lanjut ke ayat 12, Anda pasti menemukan apa yang disebut musuh kita yang sesungguhnya, bukan darah dan daging ternyata. Betul? Kenapa disebut musuh yang sesungguhnya? Karena pihak ini yang punya peluang menyerang kita, yang punya kuasa untuk memporak-porandakan hidup kita. Kalau musuh yang sesungguhnya bisa kita kalahkan, maka yang lain gampang. Loh, yang sesungguhnya udah beres kok. Musuh asli udah beres kok. Betul nggak? Misalnya kita punya 10 musuh. Yang disebut musuh sesungguhnya itu pasti lawan yang terberat. Betul nggak? Oke. Katakanlah dari 10 musuh, sia yang terberat. Kalau yang terberat aja kita tumbangkan, yang 9 enteng, kecil. Betul tidak? Itu dia. Ya, ada contoh kasusnya di sini. Dan sebenarnya kalau sudah sampai pada bagian ini, sebenarnya sudah membicarakan tentang kuasa yang tidak dibatasi ruang dan waktu. Ya, Tuhan Yesus kalau pelayanan hadir secara fisik, itu hadir di sini tidak mungkin hadir di tempat lain. Tapi kalau penyebutan Tuhan sudah sampai pada kuasa Roh Allah, ini bicara kuasa yang tidak dibatasi ruang dan waktu. Di sini beliau hadir, di tempat lain yang mengundang Tuhan, beliau juga hadir. Betul tidak saudaraku? Dan sebenarnya juga ini yang ketiga, kalau sudah sampai pada bagian ini, kita menemukan rumus tercanggih dalam kekristenan. Kalau sudah sampai pada bagian ini, Anda sebenarnya sudah menemukan rumus yang paling canggih dalam kekristenan. Rumus tercanggih kekristenan berkata, kalau engkau menang dalam roh, pasti menang dalam hidup yang lain. Ini rumus, jangan coba engkau kotak-katik. Rumus paling canggih dalam kekristenan berkata, ketika kita menang dalam roh, pasti menang pada bagian yang lain.
Kenapa kekristenan sebagian mudah diserang, diporak-porandakan? Karena kehidupan rohaninya rapuh. Kalau kehidupan rohaninya tangguh, maka dia akan terus berkemenangan bersama Tuhan. Kok nggak amin sih? Gimana sih saudaraku? Ketemu pendeta ekspresionis begitu caranya. Gimana kalau datar khotbahnya? Saudara-saudara, mari kita mengandalkan Tuhan saudaraku. Karena kita pasti berkemenangan saudara-saudara. Inilah rumus yang paling canggih dalam kekristenan. Saudara-saudara. 10 menit kemudian. Gimana sih? Kok sebagian dari saudara sudah 5 watt tuh gimana? Tadi startnya 100 watt, bagus, sekarang udah mulai. Ini poin 3, poin 4 belum ini. Poin 4-nya ada 4 lagi. Iya, ketemu poin 4 nanti 4. Ada 4 subnya. Baru ketiga belum selesai udah. Lola. Gimana coba? Ya, apa Anda tidak ingin menemukan rumus tercanggih? Ini rumus tercanggih. Anda akan mampu menangkal musuh yang sesungguhnya. Dan saya punya anjuran praktis. Jangan coba jejakkan kakimu di bumi untuk beraktivitas sebelum mengundang Tuhan terlibat. Begitu engkau melek mata di pagi hari, buktikan bahwa engkau butuh Tuhan. Ya. Jangan coba turunkan kakimu ke bumi untuk beraktivitas sebelum mengundang Roh Kudus beracara. Tanda Kristen butuh Tuhan itu begitu buka mata, bukan saja pengucapan syukur, tapi mengundang Tuhan terlibat. Kadang Kristen begitu melek mata, beraktivitas, kelihatan gak butuh Tuhan. Nanti setelah ketanggor baru jerit, ya, beraktivitas tahu-tahu ada masalah, Tuhan. Tuhan tinggal bilang, loh, kamu nggak ngundang aku kok. Ya, saya punya anjuran sederhana. Jangan coba turunkan kaki, jejakkan ke bumi untuk beraktivitas sebelum mengundang Tuhan hadir melawat dan beraja. Tunjukkan bahwa Anda butuh Tuhan dan Anda menghargai keterlibatan Tuhan. Amin. Kalau itu kau lakukan, pasti Tuhan terlibat sepenuh, bahkan berperang ganti kita. Betul tidak? Ini rumus yang paling canggih nih. Tuhan saja menempatkan diri untuk jadi contoh, mengundang Roh Allah untuk mematahkan musuh yang sesungguhnya. Dan semestinya kalau Tuhan saja lakukan, kita juga. Amin. Haleluya. Mau praktek? Jangan amin di sini, aman di luar sana ya. Kadang di persekutuan amin kenceng. Amin. 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 Keluar kebaktian. Aman. 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 Gak ada yang lihat. Halalah. Amin di sini, aman di luar. Apaan? Ya. Amin di sini dengan iman lakukan di luar sana. Betul tidak? Itu dia. Lakukan. Rumus paling canggih. Berbahagialah kalau kehidupan rohanimu tangguh. Berbahagialah. Kemenangan besar itu pasti. Pasti. Punya kehidupan rohani yang tangguh enggak? Ya. Terima kasih ya untuk jawaban dalam bentuk senyuman ya. Terima kasih. Terima kasih. Tapi saya yang menerima jawaban sudah dalam bentuk senyuman harus berani mengatakan jujur. Maaf, senyummu mencurigakan. Tidak meyakinkan. Kok meyakinkan tuh senyumnya lain. Anda punya kehidupan rohani yang tangguh? Tangguh? Itu bukan meyakinkan, mencurigakan. Ya, kalau tangguh itu yes, kelihatan greget. Nah ini bukan greget, greget no, gemesin. Kumaha ya, kepriben lah, ya,
Kumpul saben Rebo kayak kue bae pada bae kepriben si Rika. Nggo dolanan belis ngamplengi meneng bae. Aja maning-maning karo inyong tekampleng balik. Wani ngampleng inyong tekampleng sisan. Angger kuat dalam Tuhan ora wedi. Ujare nyong wedi apa ora, nyong ora wedi. Iblis nyerang inyong, langsung tekandani ge. Kiri rumah sakit, kanan kuburan, maju. Sembarangan nyerang gue. Ora isa ngapak-ngapak kae karo inyong. Kayak gue mestine. Ya tuli. Tuli budak. Iya tuli budak. Minyak lengah buta picek lah. Kepriben kia Cirebonan tadi orang karuan. Kia khotbah bahasa apa sih ya Jan? Tadi orang karuan nyong ya. Marakna keselak malah. Ngerti ora keselak maning lah Jan. Wis ngomong amin bae lah. Ben gampang. Nyong dadi mumet kia. Aduh, kepriben. Jan. Wis sakarepmu bae lah ya. Dilakokna apik kok ngerora ya, aja salahna Tuhan ya. Ya. Wong dikasih rumus kok. Aja manggut-manggut bae tapi ora digawe. Manggut ya lakukna ya. Kayak kue. Sedulure penjol diane ya. Sembrotongan banget pada orang ngerti ya. Ya ora apa-apalah cilacapan gue. Itu dia ya. Jadi sudah 3 kan. Kenapa Allah menyatakan kratos? 1, agar semua orang lain mencari Tuhan. 2, agar mulut kita terbuka memuliakan Tuhan. Yang ketiga, agar kita mengalami kemenangan besar. Makanya ngerengokna jantungnya ditata gue. Nyong cok kageti sing ngantuk-ngantuk. Ngrungokna firman manggut tapi kebablasan kayak kuat. Kaget nasisan. Gemes banget nyong ket mau temenan. Aja teka lah anggar kayak gue lah. Percuma bae. Saya pendetanya gemes mantuk-mantuk iki kebablasan kayak gue. Jan. Aja teka lah ora doyan ngrungokna firman aja kok. Gaya dateng kok usah dateng lah ngapain. Gue pasti holy laughter kie. Burung doa wis holy laughter loh. Ngerti holy laughter ora? Bahasa Jawanya holy laughter gue pasti. Ya. Jadi gimana nih? Aminnya masih terus apa? Masih 4 poin ini. Bangsa jam 10 lah bubarnya ya kie. Itu dia ya. Jadi mari kita kuat di dalam Tuhan. Emangnya kebetulan tuh akhirnya koma terpisah tuh kata akhirnya. Engkau boleh lakukan apa saja. Kalau bagian ini nggak kau capai, Anda nggak sampai pada puncak kejayaan. Ini bagian yang harus kita capai. Engkau sudah lakukan banyak pasal 1, 2, 3, 4, 5 sebelum ditutup. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kau kuat, engkau akan berada di dalam kekuatan kuasanya. Amin. Haleluya. Rindu seperti ini? Mestinya ini di depan nih. Rindu? Harap sekali Anda hidupnya seperti ini kan? Bagaimana iblis menyerang coba? Dia tidak mungkin menyerang
hanya nyawang. Angel. Didatengin lagi, angel. Gak bisa. Gak bisa udah. Gak bisa diapa-apain. Betul? Berkat malah ngalir terus lagi. Ya datang lagi tuh berkat. Ya susah. Sampai dari kalangan gelap, dari non Kristen pun bisa bergerak tuh berkat. Gak bisa dihentikan. Ya mau apa sudah. Gak mungkin. Tertarik? Sudah jadi kenyataan? Lumayan ya, sebagian sudah yakin sudah. Selebihnya kerinduan bukan? Loh kalau belum kenyataan kan berarti kerinduan ya. Jadi malam hari ini Anda siap dilawat Tuhan? Siap menerima impartasi iman dan pengurapan? Sudah 5 kali saya belum mengimpartasikan iman dan pengurapan. Kalau malam hari Anda rindu, saya rindu pula untuk melepas dalam bentuk impartasi iman dan pengurapan. Terserah saudara sekarang. Mau ndak kuat di dalam Tuhan? Kalau engkau rindu, jadikan malam ini malam yang bersejarah. Malam di mana kita pesta lawatan. Tuhan berkati. Mari tundukkan kepala. Kita masih sisakan bagian keempat. Mari tundukkan kepala, tutup mata, masuk dalam sikap doa dan menyembah Tuhan. Haleluya.